Mau di absen. Saya waktunya cuma setengah jam loh. Iya, Bu. Sepertinya besok. Kita absen ya. Novrianti. Novrianti kemarin juga belum masuk. Novrianti. Novrianti. Kristina. Malam Bu, hadir. Hadir ya. Kemarin juga hadir. Zudi Fardi. Zudi Fardi. Kemarin juga nggak ada hadir. Melisa Irianti Mende. Melisa Irianti Mende. Melisa Irianti Mende. Feni Rahmadini. Feni Rahmadini. Feni Rahmadini. Rosmilianti. 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 Hadir Bu. Ya. Jana Mila. Jana Mila. Malam Bu, izin Bu, Janamila hadir Bu. Yes. Miming Utami. Miming Utami. Hadir Bu, terima kasih. Ya. Wirman Saputra. Ya, Malam hadir Bu. Malam. Hendri Wahyudi. Hadir Bu. Hadir. Baik Bu. Ayu Siva Anggraini. Ayu Siva Anggraini. Novriantanti. Malam Bu, saya hadir. Hadir. Ibu Agustanto ya. Hadir Bu. Ya, oke. Bu Teddy Bu. Hah? Ketua Tadi kelas udah dipanggil. Izin Ferni hadir Bu. Kemarin kita udah bicara asas-asas hukum acara penyelesaian sengketa haki ya. Izin Ferni hadir Bu. Siapa? Ferni Bu. Ferni. Kemarin nggak hadir ya? Bolpen. Iya Bu, maaf Bu. I think it's a traffic jam. Ya, sekarang masuk kepada pembuktian dalam perkara kekayaan intelektual. Pengertian pembuktian. Undang-undang Hakim merupakan ketentuan yang abstrak yang sesungguhnya merupakan rencana sesuatu tata hukum yang dikehendaki. Peraturan tersebut menjadi inkonkreto manakala diterapkan dalam suatu peristiwa hukum tertentu dalam putusan hakim. Putusan hakim akan bergantung pada pembuktian para pihak yang hukum acara diatur dalam hukum acara perdata, ditambah beberapa ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan hakim tertentu. Dalam proses pemeriksaan pengadilan, kamu bisa tutup pintunya nggak?
Dalam proses pemeriksaan pengadilan, sebelum ditarik kesimpulan akhir, dituangkan dalam keputusan. Dalam tugasnya, pengadilan harus berpedoman pada aturan-aturan pembuktian yang disebut dengan hukum pembuktian. Oleh karena itu, pengadilan tidak boleh hanya bersandar pada keyakinan belaka, akan tetapi harus disandarkan kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa merupakan alat bukti. Pembuktian dalam sengketa KI mengingat proses penyelesaian masuk dalam ranah hukum keperdataan, maka diterapkan ketentuan umum dalam hukum acara perdata menganut sistem prinsip actori incubit probatio. Siapa yang mengaku mempunyai hak harus dibebani dengan beban pembuktian. Istilahnya di perdata itu, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Mendalilkan ini barang saya dan dia harus buktikan bahwa itu tentang membuktikan tentang barang dia. Selain itu terdapat asas hukum equal justice under the law, suatu perlakuan yang sama terhadap para pihak yang bermakna siapa yang lemah pembuktiannya harus dikalahkan. Hal tersebut secara tegas diatur dalam pasal 283 RBG garing 163 HIR yang menyatakan barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya perbuatan itu. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil yang tidak disangkal apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara tersebut yang akan menentukan siapa di antara pihak-pihak yang berperkara yang diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau pihak tergugat. Dengan perkataan lain, hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian. Hakim berwenang membebankan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara seadil-adilnya. Subjektif berpendapat membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan kata lain, membuktikan berarti menjelaskan atau menyatakan kedudukan hukum yang sebenarnya berdasarkan keyakinan hakim kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa. Supomo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Dalam arti luas, membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Di dalam arti yang terbatas, membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apabila tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan. Kebenaran dari apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan. Kenapa mahal? Bukan, nggak bisa verify. Jadi kan verify mukanya kan harus verify. They make always complicated. I don't like to make my face for them. Stupid. Maybe traffic jam therefore problem. Traffic jam will take my face. No, they fact make only the reason. You cancel from me? No. Not yet? Not yet. How much time still? 15 minutes. I'll try from here. Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian. Jadi pembuktian itu A. Membuktikan dalam arti logis dan ilmiah. Membuktikan berarti memberikan kepastian yang bersifat mutlak
karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Misalnya seperti air mendidih itu panas, jadi nggak usah dibuktiin lagi. Membuktikan dalam arti konvensional. Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi, relatif sifatnya, yang mempunyai tingkatan-tingkatan. Iya lama. Kepastian didasarkan atas perasaan belaka, bersifat intuitif, conviction intim. Kepastian didasarkan atas pertimbangan akal, conviction raisoni. Membuktikan dalam arti yuridis, pembuktian di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian, pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Karena ini bukan matematika ya. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar atau dipalsukan. Maka hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain ada pembuktian historis yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi menjadi konkret. Baik pembuktiannya yuridis maupun ilmiah, maka pembuktian membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang. Negatif weighted stelsel. Seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut mencari kebenaran material. Tetapi perdata itu sifatnya bersifat formal. Proses peradilan perdata. Kebenaran dan yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil warhead. Dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan karena ini perkara perdata. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan. Namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan. Hakim hanya sebatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang dianut penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil. Dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar, alasan, dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa membuktikan berarti memberikan kepastian secara yuridis. Dengan sarana alat bukti yang sah menetapkan secara pasti apa yang terjadi secara konkret dengan jalan mempertimbangkan atau memberikan alasan-alasan logis sehingga sampai pada kesempatan peristiwa-peristiwa tertentu dinyatakan benar dan dinyatakan tidak benar. Pada gilirannya, para pihak dapat membuktikan gambaran yang jelas mengenai proses pengambilan keputusan dan alasan-alasan yang menjadi dasar pengambilan putusan tersebut. Putusan yang baik mengandung pertimbangan yang lengkap, akurat, dan jelas. Oleh karena itu, dalam melakukan pembuktian seperti yang telah disebutkan di atas, baik para pihak
yang berperkara maupun hakim memimpin jalannya pemeriksaan perkara di persidangan harus memperhatikan ketentuan berkaitan dengan hukum pembuktian, antara lain mengatur tentang asas-asas pembuktian, tata cara prosedur pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti yang sah, serta kekuatan alat bukti tersebut. Kita masuk di dalam asas-asas pembuktian. Asas pembuktian Bu. itu, ya. Mohon maaf Bu, saya Bu izin absen Bu. Siapa namanya? Ayu Siva Anggraini ini Bu. Malam Bu, Maaf ya, izin Bu. Terima saya kasih. juga Bu, izin absen. Siapa? Nama Melisa Irianti Mende Bu. Ayu Siva Anggraini ya. Terus Melisa Bu. Irianti Bu. Melisa Irianti Mende. Betul Bu, terima kasih Bu. Oh ya udah. No, it's asas pembuktian ada antara lain audi et alteram partem. Jadi kedudukan para pihak dalam proses persidangan itu sama, baik pihak penggugat maupun tergugat, sehingga mempunyai kesempatan yang sama juga untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya. Terus kemudian hakim bersifat pasif, beda dengan pidana. Di situ hakim hanya apa yang dimasukkan ya itu yang menjadi pertimbangan. Jadi tugas hakim dalam perkara perdata hanya mencari kebenaran formil. Sehingga ketika hakim meyakini bahwa dalil yang diajukan penggugat benar, namun ia tidak mampu membuktikan kebenaran dalilnya, maka hakim harus menolak karena penggugat tidak mengajukan bukti-bukti dalam persidangan. Negatif non probanda. Suatu hal yang negatif tidak bisa atau sukar dibuktikan. Unus testis, nullus testis. Jadi satu saksi bukan saksi. Syarat formil sebuah saksi adalah minimal 2 saksi. Sehingga ketika penggugat hanya mampu mengajukan 1 saksi, maka kekuatan pembuktiannya tidak lagi bebas, melainkan hanya pembuktian permulaan saja. Terus testimonium de auditu. Jadi syarat material seorang saksi harusnya melihat, mendengar, mengetahui, mengalami sendiri dalam peristiwa itu. Bukan menyimpulkan peristiwa ia dengar dari orang lain. Jadi bukan keterangannya bukan dia yang alami karena keterangan mendengar orang lain. Jadi nggak bisa. Beban pembuktian. Beban pembuktian mempertanyakan kepada pihak mana pembuktian tersebut harus dibebankan, apakah pada penggugat atau tergugat. Untuk menjawabnya, maka hakim harus berpegang pada pasal 163 HIR yang menyatakan siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa, maka ia harus membuktikan. Demikian halnya jika ia membantah menyangkal suatu peristiwa atas hak orang lain, maka dia harus membuktikan sangkalannya. Jika didasarkan pasal 163 HIR tersebut, maka penggugatlah yang pertama diberikan beban untuk pembuktiannya. Tergugat hanya akan memberikan beban pembuktian jika ia menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Jika tidak menyangkal atau mengakui, maka tergugat tentu tidak diberikan beban pembuktian. Meskipun demikian, prinsip umum beban pembuktian ini tidak diterapkan pada semua perkara perdata. Contohnya pada perkara lingkungan hidup, perlindungan konsumen dan
juga pada sengketa paten. Dalam ketiga sengketa tersebut digunakan pembuktian terbalik dengan asas tanggung jawab langsung atau tanggung jawab tanpa kesalahan. Strict liability dikenal juga dengan istilah tanggung jawab mutlak. Dalam perkara paten ya, sistem pembuktian terbalik ditegaskan dalam pasal 143 145 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten yang pada intinya menyatakan bahwa kewajiban pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat jika a. produk yang dihasilkan melalui proses yang diberi paten dimaksud merupakan produk baru. B. Produk yang diduga merupakan hasil dari proses yang diberi paten ini telah dilakukan upaya pembuktian yang cukup. Pemegang paten tetap tidak dapat menentukan proses yang digunakan untuk menghasilkan produk dimaksud. Penggunaan pembuktian terbalik pada sengketa paten ini didasarkan pada sulitnya pembuktian dalam sengketa paten. Memang sengketa paten ini yang paling sulit ya, beda dengan merek maupun kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam perkara perdata mempunyai kekuatan yang berbeda. Berikut beberapa kekuatan pembuktian alat bukti yaitu A. Bukti lemah. Akta alat bukti akan dikategorikan sebagai bukti lemah jika alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Jika penggugat hanya mampu menghadirkan alat bukti yang lemah, maka gugatan harus ditolak. Misalnya dia hanya fotokopi tapi aslinya tidak ada. Ya. Jadi semua fotokopi. Terus bukti sempurna. Apa yang disebut bukti sempurna? Ketika alat bukti dikatakan sempurna, maka penggugat tidak perlu lagi melengkapi dengan alat bukti lain. Karena hakim sudah mendapat kepastian hukum, meskipun demikian taraf ini masih dimungkinkan dijatuhkan dengan bukti sangkalan, taken bewijs. Bukti menentukan. Pada taraf ini maka hakim terikat dengan bukti yang diajukan dan tidak mungkin pula diajukan bukti lawan. Bukti mengikat. Dengan adanya alat bukti mempunyai daya bukti yang mengikat, maka hakim wajib untuk menentukan keputusan dengan pembuktian tersebut. Bukti bebas. Jika suatu alat bukti dikategorikan sebagai bukti bebas, maka hakim tidak terikat dengan alat bukti tersebut sehingga kekuatan pembuktian diserahkan kepada hakim. Misalnya sebagai alat bukti saksi. Bukti sangkalan, taken bewijs. Bukti sangkalan adalah alat bukti yang digunakan dalam bantahan terhadap pembuktian yang diajukan oleh lawan dalam persidangan. Pembuktian ini bertujuan untuk menggagalkan gugatan pihak lawan. Apa tuh jenis-jenis alat bukti? Kalau di pidana juga ada kan di 184 KUHP. Kalau di perdata diatur dalam 164 HIR dan pasal 284 RBG. Meliputi alat bukti tulisan, surat maupun saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, saksi ahli, pemeriksaan di tempat, kayak tanah, pemeriksaan di tempat. Tulisan atau surat. Dasar hukum alat bukti tulisan atau surat diatur dalam 164 RBG garing 183 HIR. Pasal 285 RBG sampai dengan pasal 305 RBG, pasal 165 HIR, pasal 167 HIR, Statblad 1867 nomor 29 dan pasal 1867 sampai dengan pasal 1894
KUHP. Proses perdata, bukti tulisan merupakan bukti yang penting dalam utama, terutama dalam lalu lintas perdagangan. Seringkali sengaja dibuat suatu bukti yang dapat dipakai untuk mengantisipasi apabila diketahui kemudian hari akan terjadi suatu perselisihan atau sengketa. Bukti tersebut berupa surat, sekarang kan juga udah ada namanya email, WhatsApp, maupun keterangan-keterangan yang lain. Untuk penerimaan sejumlah uang, barang, dalam istilah seharinya disebut faktur, nota, dan kwitansi tanda pembayaran. Dan juga tanda pembayaran juga bisa lihat dari misalnya kita pemberian cek, ada transfer, m-banking, dan semuanya itu bisa menjadi barang bukti. Dan bisa juga nanti diperkuat dengan backup dari mutasinya dari perbankan, itu tambah memperkuat lagi. Apabila juru sita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri melakukan suatu pemanggilan pihak-pihak atau pemanggilan saksi-saksi, melakukan penyitaan sebagai bukti bahwa ia telah melakukan tugas yang diperintahkan itu, dibuat rilis atau berita acara. Selain itu ada surat menyurat diadakan antara 2 atau lebih, baik hal itu dilakukan sehubungan dengan hal yang bersifat pribadi atau dalam urusan bisnis perdagangan seperti surat perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, penghibahan, perwasiat, dan pengangkutan asuransi dan lain-lain. Jelaslah sudah bahwa dalam praktek dikenal macam-macam surat dalam hukum perdata dibagi 3 kelompok, yaitu akte otentik yang dibuat oleh notaris, ada pejabat-pejabat yang berwenang seperti akte kelahiran, akte surat nikah, dan lain-lain, itu disebut akte otentik. Akte di bawah tangan itu akte tidak dibuat di dalam akte otentik oleh pejabat notaris maupun pejabat tertentu, dan surat biasa yang bukan akte. Rumusan pasal 285 RBG garing pasal 165 HIR memuat definisi akte otentik yang berbunyi sebagai berikut. Akte otentik yaitu surat yang diperbuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa yang membuatnya mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitaan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahu, itu langsung berlangsungan dengan dalam pokok akta tersebut. Kemudian disebutkan juga dalam pasal 1868 KUHP. Apa itu akte otentik? Juga diatur lagi di 1870 KUHP. Jadi ini adalah tentang akte otentik. Nanti besok kita mulai jam 11 ya. Kita mulai jam 11 mulai membicarakan saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Jadi saksi ahli dan pemeriksaan di tempat dan pembuktian dalam alat bukti elektronik. Oke, jadi saya hentikan dulu karena saya harus ke TV One karena ada live yang saya nggak bisa tinggalkan. Selamat malam. Kita ketemu lagi jam 11 ya. 11 pagi. Makasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Salam. Kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.